A. Jejak awal pengaruh Islam di Indonesia. 1. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi melalui perdagangan dari India, Persia, dan Arab. 2. Sebelum Islam, agama Hindu dan Buddha sudah ada di Indonesia. 3. Runtuhan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara membantu penyebaran Islam. B. Proses penyebaran pengaruh budaya Islam di Nusantara. 1. Islam disebarkan melalui perdagangan politik, pernikahan, seni, budaya, pendidikan, tasawuf, dan dakwah. 2. Tiga teori utama tentang masuknya Islam ke Indonesia. 3. Teori Gujarat. Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. 4. Teori Persia. Islam dibawa oleh perdagangan dari Persia, Iran. 5. Teori Mekah. Islam dibawa langsung oleh pedagang dari Arab. Faktor pendorong berkembangnya Islam di Indonesia. 1. Ajaran Islam sederhana dan mudah dimengerti. 2. Islam bersifat demokratis, tidak membedakan suku dan strata sosial. 3. Keruntuhan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. 4. Pelaksanaan keagamaan yang sederhana. 5. Penyebaran Islam secara damai. 6. Persyaratan masuk Islam yang mudah. C. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia muncul sejak abad ke-9 Masehi. Banyak di antaranya berkembang dari pusat perdagangan laut. Kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kesultanan Perla. Kerajaan Perla merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berkuasa di wilayah Aceh Timur, Sumatera. Kerajaan ini didirikan pada tahun 840 Masehi oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Ya. Puncak kejayaan Kerajaan Perla terjadi pada masa pemerintahan Sultan Makhdum Alauddin Malik Muhammad Amin II, di mana terjadi kemajuan pesat di bidang pendidikan dan dakwah Islam. Kerajaan Perla mengalami kemunduran dan akhirnya disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai setelah wafatnya Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Aziz. 2. Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meura Silu, kemudian bergelar Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi di wilayah pesisir pantai utara Sumatera, tepatnya di sekitar Lok Seumawe dan Aceh Utara. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan penting di wilayah tersebut dengan lada sebagai komoditas utama. Pedagang dari berbagai negara seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia mengunjungi Samudra Pasai. Samudra Pasai mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Az-Zari, dan Sultanah Malikah Nahrasiyah. Kerajaan ini mengalami kemunduran dan akhirnya ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi dan oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1524 Masehi. 3. Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate yang dulunya dikenal sebagai Kerajaan Gapi didirikan oleh Bab Masur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Agama Islam mulai menyebar di Kesultanan Ternate pada abad ke-14 dengan keluarga kerajaan memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Kolano marhum 1465 sampai 1486. Setelah memeluk Islam, gelar Raja Kolano diganti menjadi Sultan. Puncak kejayaan Kesultanan Ternate terjadi pada masa pemerintahan Sultan Babullah 1570 sampai 1583 yang dikenal dengan perluasan wilayah kekuasaan, kekuatan militer, dan keberhasilan perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Babullah wafat pada 1583 Masehi. 4. Kesultanan Tidore. Kerajaan Tidore didirikan pada tahun 1081 oleh Kolano Syahjati alias Muhammad Nakil bin Jafar As-Siddiq. Kesultanan Tidore adalah saingan Kesultanan Ternate dalam hal perdagangan rempah-rempah. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 hingga 18 di bawah pemerintahan Sultan Nuku. Kerajaan Tidore mengalami kemunduran karena diadu domba oleh bangsa asing, yaitu Spanyol dan Portugis.
untuk memonopoli rempah-rempah. 5. Kesultanan Bima. Kerajaan Bima adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan pada tahun 1621 di Pulau Sumbawa, Indonesia, dan dipimpin oleh Sultan Abdul Qahir. Kerajaan ini merupakan perkembangan dari kerajaan Bojo yang lebih tua, yang didirikan pada abad ke-8. Setelah masuk Islam, kerajaan Bojo berganti nama menjadi Kesultanan Bima. Kesultanan Bima mencapai puncak keemasannya di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Qahir, Sirajuddin, dan Sultan Naruddin. Kemudian Kesultanan Bima berakhir setelah Indonesia merdeka. 6. Kesultanan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Berdiri pada akhir abad ke-15 Masehi, didirikan oleh Raden Patah. Kerajaan ini mencapai kejayaannya di bawah Sultan Trenggono. Demak yang awalnya merupakan Kadipaten Majapahit menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa dan memiliki peran penting dalam sejarah maritim dan perdagangan di wilayah tersebut. Kesultanan Demak mengalami keruntuhan di akhir abad ke-16, salah satunya akibat perang saudara antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Kesultanan Aceh. Kerajaan Aceh adalah sebuah kerajaan Islam yang berkuasa di Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad pada tahun 1496. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai dengan 1636. Kerajaan ini mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh mengalami masa keruntuhan yang panjang sebelum akhirnya runtuh pada tahun 1903. 8. Kesultanan Banten. Kerajaan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berjaya di wilayah Banten, Indonesia. Didirikan pada abad ke-16, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa dan menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terkuat di Asia Tenggara. Kerajaan Banten terlibat dalam perseteruan dengan VOC yang akhirnya menyebabkan keruntuhan kerajaan. 9. Kesultanan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo adalah kerajaan Islam besar yang berdiri di Sulawesi Selatan, tepatnya di wilayah Makassar dan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17, dikenal sebagai pusat perdagangan dan kekuatan maritim di Indonesia bagian timur. Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan terhadap VOC yang menyebabkan terjadinya peperangan antara kerajaan Gorontalo dan VOC. Peperangan berakhir dengan perjanjian Bonjaya yang merugikan kerajaan Gorontalo, menandai awal keruntuhan kerajaan. 10. Kesultanan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan besar di Jawa Tengah yang berdiri pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Kerajaan ini didirikan oleh Panembahan Senopati atau Sutawijaya pada tahun 1586 dengan pusat pemerintahan di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa dan pernah berjaya di bawah pemerintahan Sultan Agung. Kerajaan Mataram Islam mencapai masa kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 hingga 1645. Kerajaan Mataram Islam mengalami keruntuhan meliputi pergolakan politik internal, pemberontakan, dan pengaruh VOC. Kesimpulan, Islam telah menjejakkan kakinya di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi melalui perdagangan dan interaksi budaya. Peran penting perdagangan, pernikahan, seni dan budaya, pendidikan, tasawuf, dan dakwah dalam penyebaran Islam di Nusantara melahirkan kerajaan-kerajaan Islam yang berpengaruh besar seperti Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Mataram Islam. Dengan ajarannya yang sederhana dan sifatnya yang demokratis, telah menjadi bagian integral dari budaya dan peradaban Indonesia, tercermin dalam arsitektur, sastra, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan. Perjalanan Islam di Indonesia membuktikan bahwa agama dapat menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan persatuan dalam membangun bangsa.